Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Friska Diana Vitasari dengan NIM L02230477. Saya Graciela Pascalin dengan NIM L02230015. Saya Irfan Adi Nugroho dengan NIM L02230119. Saya Muhammad Altavino dengan NIM L02230029. Saya Regina Aurelia Sahib dengan NIM L02230037. Saya Salsabila Karnadia dengan NIM L02230041. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma Karatsuba. Algoritma Karatsuba adalah metode perkalian bilangan besar yang lebih efisien daripada perkalian konvensional. Sejarah algoritma ini ditemukan oleh Anatoly Alexeyevich Karatsuba pada tahun 1960 dan menjadi salah satu terobosan dalam teori komputasi. Mengapa algoritma ini penting? Untuk bilangan besar, algoritma ini lebih cepat dibandingkan metode biasa. Konsep dasar algoritma Karatsuba menggunakan konsep dasar dari algoritma divide and conquer, di mana algoritma Karatsuba ini membagi bilangan besar menjadi dua bagian dan melakukan perkalian secara bertahap dengan cara yang lebih efisien. Rumus Karatsuba, jika yang dikalikan X dan Y, maka X ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B, dan Y dibagi menjadi dua bagian, C dan D, dan N di sini adalah jumlah dari digit bilangan yang dikalikan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan menggunakan algoritma Karatsuba. Yang pertama, membagi bilangan X menjadi X1 dan X0. Lalu membagi bilangan Y menjadi Y1 dan Y0. Misalkan X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan Y sama dengan 5, 6, 7, 8, maka membaginya X1 adalah 1 dan 2, dan X0 adalah 3 dan 4. Lalu untuk yang Y1 adalah 5 dan 6, dan Y0 adalah 7 dan 8. Selanjutnya adalah menghitung operasi perkalian penting. Yang pertama Z0. Z0 sama dengan X0 dikali Y0. Z2 sama dengan X1 dikali Y1. Z1 sama dengan X1 ditambah X0 dikali Y1 ditambah Y0. Lalu koreksi Z1 sama dengan Z1 dikurangi Z0 lalu dikurangi Z2. Lalu setelah itu perhitungan di atas digabungkan menggunakan rumus, yaitu Z2 dikali dengan 10 pangkat 2N ditambah Z1 dikali 10 pangkat N dikali Z0. Dengan N adalah digit bilangan yang dibagi. Untuk selanjutnya, yaitu adalah contoh kasus. Di sini ada contoh kasus sesuai yang dijelaskan di langkah-langkah sebelumnya. Di sini kami diberikan perkalian 4 digit angka sebagai berikut, yaitu 9.876 dikali 5.432. Nah, untuk step 1, kita diberikan X sama dengan 9.876 dan Y adalah 5.432. Nah, di sini ada rumus untuk X sama dengan A dikali 10 pangkat 2 ditambah B. Dengan A sama dengan 98 dan B sama dengan 76. Untuk Y sama dengan C dikali 10 pangkat 2 ditambah D. Dengan C sama dengan 54 dan D sama dengan 32. Untuk step kedua, yang pertama kita hitung Z0. Z0 di sini sama dengan A dikali D. Untuk AC sama dengan 98 dikali dengan 54. Dan Z0 hasilnya adalah 5.392. Untuk langkah kedua kita hitung Z2. Di sini Z2 itu sama dengan B dikali D. Lalu
B dikali D tadi sama dengan 76 dikali 32. Hasilnya Z2 sama dengan 2432. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu 174 dikali 86 dikurangi 5292 dikurangi 2432. Lalu hasilnya ada 14.964 dikurangi 5.292 dikurangi 2.432. Dengan hasil akhir Z1 sama dengan 7.240. Nah, kita simpan dulu karena habis ini adalah step ketiga, yaitu adalah step penggabungan. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ada di langkah-langkah tadi. Untuk X dikali Y sama dengan Z0 dikali 10 pangkat 4 ditambah Z1 dikali 10 pangkat 2 dikali dengan Z2. Lalu 5.292 dikali 10 pangkat 4 ditambah 7.240 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2.432. Nah, untuk hasil akhir dari algoritma Karatsuba ini kita dapatkan 53.646.432. Nah, jadi ini teman-teman untuk hasil akhir dari penyelesaian tadi, soal tadi. Oke, untuk selanjutnya kompleksitas waktu. Algoritma Karatsuba menggunakan pendekatan divide and conquer untuk mempercepat perkalian bilangan besar. Alih-alih menggunakan metode perkalian tradisional yang memiliki kompleksitas ON pangkat 2, Karatsuba berhasil mengurangi jumlah operasi perkalian sehingga kompleksitasnya menjadi ON pangkat 2 log 3 atau kira-kira ON 1,59. Lalu ada contoh program dari algoritma Karatsuba sendiri yang sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di video berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program algoritma Karatsuba yang sudah kami buat. Jadi di sini kami membuat define function bernama Karatsuba, yang dimana dia akan menerima input X dan Y sebagai operasi perkalian. Lalu di sini kita membuat basis kasus. Jika salah satu dari bilangan kurang dari 10 atau seperti ini, if X kurang dari 10 or Y kurang dari 10, maka hasilnya akan di return X kali Y. Hal ini dikarenakan apabila X atau Y kurang dari 10, maka algoritma Karatsuba tidak diperlukan. Karena algoritma Karatsuba hanya diperlukan apabila operasi perkalian dilakukan dengan bilangan dengan digit yang sangat besar. Seperti itu. Lalu untuk step pertama, kita menghitung panjang digit dari bilangan terbesar. Kita menggunakan variabel length untuk menghitung panjang digit dari bilangan yang kita masukkan nanti. Itu misalkan di sini X-nya itu 1, 2, 3, 4, maka length-nya itu adalah 4. Lalu untuk N sendiri adalah jumlah digit bilangan yang akan dibagi. Jadi misalkan tadi length-nya 4, maka N-nya adalah length dibagi 2. Jadi misalkan X itu bilangan 1, 2, 3, 4, 1234, maka length-nya kan di sini ada 4 ya, karena ada 4 digit. Lalu N-nya berarti 4 dibagi 2, maka N-nya adalah 2. Seperti itu. Lalu step yang kedua adalah membagi bilangan menjadi dua bagian, yaitu X1 dan X0 dengan div mod X 10 pangkat N, dan Y1 dan Y0 dengan div mod Y 10 pangkat N. Hal ini berarti apabila bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 1204, 34, maka akan dibagi, tadi kan lengthnya 4 ya, dan N-nya itu 2, maka jika N-nya 2, maka bilangannya akan terpecah menjadi 2 seperti ini. 2 digit, masing-masing 2 digit. Jadi X1-nya adalah 1, 2, dan X0-nya adalah 3, 4. Seperti itu. Hal ini juga berlaku apabila X atau Y-nya adalah bilangan dengan digit ganjil. Apabila 1, 2, 3, 4, 5, maka
untuk modulusnya akan tetap menyisakan 1, jadi untuk X1-nya akan diambil dengan digit yang lebih banyak. Jadi X1-nya adalah 3 dan untuk X0-nya adalah 2 digit, seperti itu. Lalu untuk fungsi rekursif, kita akan menghitung 3 perkalian utama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada Z0, Z2, dan Z1. Untuk Z0 sendiri adalah kita menggunakan function Karatsuba dengan X0, Y0 untuk di perkalian bagian bawah. Lalu Z2 menggunakan Karatsuba X1, Y1 untuk perkalian bagian atas, dan juga Z1 menggunakan Karatsuba. Ini menghitung semuanya, yaitu X1 tambah X0, Y1 tambah Y0, dikurangi Z2 dan juga dikurangi Z0 untuk mengkombinasi bagian tengah. Lalu akhirnya kita gabungkan hasil akhir sesuai dengan algoritma Karatsuba. Berikut adalah rumus algoritma Karatsuba yang tadi sudah dijelaskan juga. Kita refer hasilnya. Lalu di sini kita meminta input dari penggunanya. Bisa juga kita sudah declare X ataupun Y-nya, tapi di sini kami menggunakan inputan X dan Y agar bisa lebih bervariasi. Lalu di sini adalah print out atau output untuk menampilkan hasil dari program ini. Ini kita run. Misalkan kita masukkan bilangan pertama untuk X-nya 1, 2, 3, 4 dan juga Y-nya 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya yang keluar adalah 7006652. Untuk mengecek apakah valid, kita bisa menggunakan kalkulator manual seperti ini. 1, 2, 3, 4 dikalikan 5, 6, 7, 8. Kita cek hasilnya 7006652. 7006652. Berarti program ini sudah terbukti valid. Itu. Terima kasih. Oke, lalu kesimpulannya, algoritma Karatsuba merupakan metode efisien untuk mengalihkan bilangan besar dan mengurangi jumlah perkalian menggunakan teknik divide and conquer. Algoritma ini membagi bilangan menjadi 2 bagian, melakukan 3 perkalian utama, dan menggabungkan hasilnya, sehingga lebih cepat dibandingkan metode konvensional yang memerlukan lebih banyak perkalian. Kompleksitas waktu untuk algoritma ini turun dari ON kuadrat menjadi ON pangkat 1585. Menjadikannya lebih efisien untuk bilangan dengan banyak digit. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang algoritma Karatsuba. Apabila ada kurang lebih mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Terima kasih.